Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luca Nigia, mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung. Saya ingin menjelaskan tentang pasar modal dalam mata kuliah Capital Market Law. Jadi sebelum membahas apa itu pasar modal, saya ingin menjabarkan satu persatu. Pasar, kita membedah pasar dulu. Jadi pasar seperti yang kita ketahui selama ini, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, dalam kegiatan jual membeli ini biasanya itu kalau dalam pasar modal itu memperjualbelikan efek atau surat berharga seperti reksadana, terus saham, terus derivatif, lalu obligasi. Nah, biasanya dalam pasar modal ini dalam pasar ini perusahaan yang membutuhkan usaha tambahan modal buat usaha itu bisa menjual sebagian usahanya melalui pasar modal atau menerbitkan surat ulang obligasinya. Jadi dapat kita simpulkan pasar modal itu adalah tempat memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Jadi pasar modalnya adalah instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, saham, aplikasi, derivatif, reksadana. Lalu pasar modal tadi adalah jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Lalu pasar modal sesuai undang-undang melalui hukumnya ya, sesuai undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 95. Itu diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga, mau baik publik maupun lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu pasar modal uang, pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditi, apa bedanya? Dalam pasar modal dan pasar uang sama-sama bagian dari, seperti yang kita ketahui, pasar modal dan pasar uang adalah sama-sama bagian dari industri jasa keuangan. Namun di pasar uang instrumen yang diperdagangkan ada surat berharga, itu dalam pasar uang. Yang diperdagangkan adalah surat berharga yang memiliki jangka waktu pendek, maksimal 1 tahun. Itu pasar uang jangka pendek. Sementara itu di pasar modal, instrumen yang diperdagangkan adalah surat berharga berjangka waktu panjang, lebih dari 1 tahun. Pasar modal memiliki tempat transaksi yang nyata, yaitu bursa efek. Sedangkan pasar uang tidak mempunyai tempat transaksi yang nyata. Jadi pasar modal memiliki tempat transaksi yang nyata, yaitu bursa efek. Sedangkan pasar uang tidak memiliki tempat transaksi yang nyata. Lanjut, apa saja instrumen dalam pasar modal dan instrumen pasar uang. Seperti kita bahas di sebelumnya, kita membahas pasar modal dan pasar uang. Lalu apa saja instrumen yang ada di dalamnya? Jika di pasar modal itu memiliki jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah bersifat ekuitas, bersifat hutang, jadi dalam pasar modal itu memiliki sifat instrumen pasar modal bersifat ekuitas dan juga bersifat hutang. Kalau misalnya bersifat ekuitas itu contohnya itu seperti saham. Lalu efek yang bersifat hutang itu misalnya obligasi, produk derivatif atau produk turunan. Contohnya warrant dan right, dan produk reksadana. Lalu di dalam instrumen pasar uang, jadi instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah wesel, tagihan, lalu juga ada sertifikat deposito, seperti contohnya notes atau surat sanggup membayar, lalu sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI, lalu surat berharga pasar uang, valuta asing, pasar uang antar bank, yaitu instrumen dalam pasar uang. Lalu peran, manfaat, dan sifat pasar modal. Peran di dalam pasar modal itu yang pertama itu memiliki peran mempertemukan pihak penjual efek.
pihak penjual efek ini adalah pihak yang butuh dana untuk modal usaha, seperti yaitu perusahaan emiten. Itu kan pihak yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Jadi mempertemukan pihak penjual efek atau pihak yang butuh dana dengan pihak pembeli efek, yaitu misalnya pihak yang menawarkan dana seperti masyarakat investor atau pemodal. Jadi pihak penjual efek dan pihak pembeli. Pihak penjual efek misalnya pihak yang butuh dana, dan pihak pembeli itu adalah masyarakat investor atau pemodal. Lalu peran kedua itu dalam pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, akuntabel. Jadi pasar modal ini berperan sekali dalam lembaga penghubung. Pasar modal berperan, lalu yang ketiga, pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi. Lalu yang keempat, pasar modal berperan mengajak masyarakat investor selain pendiri perusahaan untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik. Jadi pasar modal ini berperan mengajak masyarakat investor selain dari pendiri perusahaannya. Masyarakat investor ini maksudnya selain pendiri perusahaan untuk ikut memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik. Jadi seperti sebagai mentor lah. Lalu apa saja manfaat-manfaatnya? Dalam pasar modal memiliki manfaat, yaitu diantaranya pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal. Seperti yang kita bahas tadi, pasar uang dan pasar modal, perbedaannya ini tadi. Manfaatnya itu dalam pasar modal itu memiliki efek waktu yang sangat cukup lama, itu lebih 1 tahun. Dan dia juga seperti yang saya bilang tadi sebagai mentor lah bisa dikatakan, karena bisa memberikan prospek yang baik agar mengalokasikan sumber dana secara optimal. Lalu yang kedua, memberi wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi. Lalu yang ketiga, memiliki manfaat, yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah. Jadi penyebaran kepemilikan ini tidak hanya masyarakat atas, akan tetapi sampai lapisan menengah pun bisa mencapai kepemilikan perusahaan tersebut. Itu hebatnya pasar modal. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif. Jelas ya, manfaatnya itu sehat, perusahaan yang sehat dan prospektif yang baik. Lalu yang kelima, menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka dan profesional. Seperti yang kita tahu di era globalisasi saat ini kan persaingan itu sangat intens, dari perusahaan satu ke perusahaan lain saling memiliki standar yang tinggi, dan disinilah manfaat pasar modal untuk bisa menyingkirkan itu semua. Lalu yang terakhir, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Nah, di sini sangat menarik sekali, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Lalu sifat pasar modal itu memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya merupakan cermin kegiatan ekonomi suatu negara yang digambarkan melalui fluktuasi indeks harga saham gabungan. Lalu yang kedua, bersifat dinamis dan terus-menerus memerlukan investasi baru, adaptasi berkelanjutan. Jadi sifat pasar modal ini berkelanjutan. Dia memerlukan investasi baru terus-menerus, seperti estafeta berkelanjutan. Karena setiap perusahaan itu, perusahaan yang besar biasanya memiliki struktur yang baik, dan apabila ada beberapa kekosongan di dalamnya, maka akan digantikan dengan seperti estafet tadi bakal ada berkelanjutan. Membutuhkan keterbukaan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Jadi sifat yang ketiga dalam pasar modal itu, dia membutuhkan keterbukaan investasi. Membutuhkan keterbukaan informasi sebagai unsur pengambilan keputusan investasi. Nah, dalam investasi itu kan jadi kita harus terbuka dengan informasi agar
tidak salah langkah dalam memilah dan memilih. Nah, di sininya fungsinya dari keterbukaan informasi tadi. Tidak ada yang ditutupi. Lalu yang keempat, memungkinkan arus pergerakan modal, tidak lagi dibatasi wilayah geografis. Jadi dalam pasar modal ini, mau Anda di daerah di benua Amerika dan saya di benua Asia, itu tidak ada batasan dalam pasar modal. Begitulah sifatnya. Pokoknya saling terhubung. Tadi disebutkan tidak ada batasan wilayah geografis. Lalu yang kelima adalah keunggulan daya saingnya sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bidang transaksi perdagangan efek tanpa Nah, sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi. Nah, bagaimana sangat tergantung ya, karena tadi itu tidak dibatasi wilayah geografis. Jadi teknologi itu sangat diperlukan sekali dalam pasar modal ini, yang dalam skala pasar modal ini banyak manusia di dalamnya yang saling terkait, saling terikat. Jadi membutuhkan teknologi informasi yang mumpuni, yang sangat maju lah. Lalu yang terakhir, sifat pasar modal itu industrinya tergolong industri yang sangat banyak diatur oleh kebijakan pemerintah. Sebuah industri ini berkaitan dengan dana-dana milik masyarakat. Nah, industri dari pasar modal ini sangat banyak diatur oleh kebijakan pemerintah. Jadi pasar modal ini tidak asal aja ya, tidak asal-asal terbentuk. Dia sangat banyak diatur oleh kebijakan pemerintah, karena tadi juga termasuk dari keterbukaan informasi tadi. Jadi tidak sembarang main aja dalam pasar modal ini. Banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pasar modal ini. Jadi sistem keamanan pun sangat ketat sekali, apalagi di era yang globalisasi yang saat ini banyak kejahatan seperti hacker segala macam. Itu kan membutuhkan keamanan yang baik. Nah, di sini makanya kebijakan pemerintah itu sangat banyak mengatur dalam pasar modal ini. Dia terbuka. Lalu mungkin penjelasan pasar modal yang bisa saya itu saja penjelasan pasar modal yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya juga sambil belajar. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih kepada dosen saya yang telah mengajari saya dalam satu semester ini di mata kuliah Capital Market Law. Saya akhiri pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.